Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat luar biasa, di sesi yang terakhir ini, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada sesi sore ini, kita akan bergabung bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bintang, yaitu Profesor Abdurrahman Gintings, MED, MSI, PhD, RIS. Beliau adalah guru besar pada Universitas Paletehan Serang, Banten. Bapak Ibu sahabat luar biasa, kalau tadi kita sudah menyimak paparan inspirasi dari dua narasumber kita, yaitu Ibu Ice dan Mbak Sahnas, maka sesi terakhir ini merupakan sesi pamungkas yang saya kira memang pas kita simpan, kita plot di sesi akhir, yaitu bersama Profesor Abdurrahman Gintings, MED, MSI, PhD, RIS. Bapak Ibu, narasumber kita Pak Abdur yang saya kenal memang memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai guru, sebagai dosen, sebagai trainer, sebagai birokrat, dan tentu saja sebagai seorang ilmuwan yang tidak pernah lelah untuk belajar. Kalau saya terangkan semua gelar akademik yang pernah dicapai oleh beliau, rasanya gelar akademik akan jauh lebih panjang daripada nama Pak Abdurrahman Gintings itu sendiri. Karena beliau memang seorang pembelajar yang handal. Bapak Ibu, sahabat luar biasa, bagi P4TK, TK, dan PLB, bukanlah hal yang mudah untuk menghadirkan Prof. Abdur dalam forum yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah, memang takdir Allah, beliau berkenan untuk bisa berbagi pengalaman, memberikan inspirasi, dan menguatkan konsepsi tentang peran komunitas pembelajaran profesional dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Abdur. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillah. Senang Pak bisa ketemu Pak. Ya, reuni. Lama kita nggak ketemu Pak. 18 tahun saya ditertulis Pak dulu. Reuni di udara. Ini, Pak. Luar biasa. Saya sudah mulai memutih Pak. Tapi raut wajah Bapak tak pernah berubah itu. Luar biasa, itulah berkahnya jadi guru, Pak. Terima kasih Pak Prof. Abdur sudah bisa bergabung dengan kami di forum ini. Dan peserta kita sudah hampir menyentuh angka 2.000 Pak saat ini. Baik yang tergabung di dalam Zoom meeting maupun melalui kanal YouTube di P4TK, TK, dan PLB. Prof. Abdur yang saya hormati, kembali kepada konteks dan tema webinar kita pada saat ini terkait dengan peran komunitas pembelajar profesional dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Tentu kita ingin menggali lebih banyak. Yang pertama tentu kita bertanya juga, siapa sih sebenarnya community learning professional itu? Dan dalam pandangan Prof mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana kondisinya selama ini. Nanti kita secara tahap kita akan explore gagasan, pemikiran, dan inspirasi Prof. Dan nanti kita akan gali lebih lanjut melalui berbagai komunikasi atau tanya jawab, melalui chat ataupun melalui pertanyaan-pertanyaan yang di kolom yang sudah tersedia. Kita punya waktu sekitar 20 menit ke depan, Prof. Untuk bisa memberikan inspirasinya, nanti kita akan gali melalui berbagai pertanyaan. Kami persilahkan, Prof. Baik, Pak Agus Mulyadi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat yang telah sama-sama mengundang saya untuk bereuni dengan anak-anak saya ini. Saya melihat sudah banyak perkembangan, kemajuan. Seperti yang saya cita-citakan dulu, ya, bahwa kita menjadi the center of excellence dari pendidikan luar biasa di Indonesia. Anda harus terus maju seperti itu. Ya. Senang dan ternyata
Pak Kapus yang sekarang juga punya latar belakang Pustekom, sedangkan eranya sekarang masuk era dunia maya yang dipaksa juga oleh wahyu perubahan yaitu COVID-19. Kelihatannya kiprahnya makin moncer ini. Di sini ada saya lihat fotonya TKP LBAW, ini yang tukang pelukis itu ya, yang ngelukis foto saya dulu ya. Ben Ismur kemana? Ben Ismur komplit tidak ada. Ya baik, pertama saya ucapkan senang telah bergabung bersama Ibu Ses tadi, kemudian Prof. Ica, Mbak Sanas ya. Menurut saya semua yang disampaikan itu sudah selesai. Saya sebenarnya sudah nggak perlu menyampaikan lagi, sudah lengkap itu. Paling saya garis-garis bawahi saja nanti ya. Kebetulan waktunya juga hanya 20 menit, tapi nggak apa-apa. Sebisa-bisa kita sampaikan nanti, kita manfaatkan. Dari Ibu Ica, banyak gagasan akademik, ya, juga berdasarkan pengalaman beliau tentang bagaimana menjadi guru yang sebenarnya guru. Dari Mbak Sanas, pemikiran yang out of the box ya, dari pengamat, pemerhati, dengan gaya tempo, enak didengar dan perlu, ya, renyah bahasanya, mudah difahami. Ya. Dari Pak Kapus, saya sudah tahu ternyata sudah ratusan ribu ya pengikut Cipto 9 ini, ya, pengikut Cipto 9. Dan dari Bu Ses, saya diingatkan lagi bahwa pendidikan karakter menjadi basis utama pendidikan di Republik ini. Baik, saya akan share, saya punya slide. Bintang, ada Bintang dari mana? Bintang, sudah berapa anakmu Bintang? Saya soalnya waktu dia nikah saya hadir. Dia kan mantunya 2, Pak. Mantunya Ibu ini kan, Ibu Indra. Saya ketemu Bu Indra kemarin di Sumedang. Baik. Adiknya. Adiknya. Adiknya Bu Indra ya, yang bungsu ya. Lupa Bintang. Bintang, lain kali kalau saya presentasi, kamu mendampingi saya bawa gitar akustik. Nanti diselingi dengan lagu. Ya, tahu darahmu darah vokal. Ya. Baik. Ini nama saya. Nggak heran lah ya. Ini sekedar menampilkan saja. Saya sekarang di Paletehan sejak 2020 Februari. Dan ini kemungkinan akan mengalih lagi nih. Ya. Karena COVID-19 di sana zona merah terus. Usia saya sudah, kalau Mbak Sanas tadi setahun lagi kepala 5, saya setahun lagi kepala 7. Pensiun tahun depan. 2 tahun lagi saya muda kalau dibalik. 71 jadi 17 ya. Saya Wisesa Utama Bela Negara Dewan Keamanan Nasional. Saya juga educator ATLS IKABI, Ikatan Ahli Pidana Indonesia, yang sekarang berganti nama menjadi PABI. Ya, saya juga Dewan Pakar Paguyuban Guru Besar LLDikti 4 dengan ketuanya Profesor Endang Komara. Ini foto saya tahun 92, masih muda. Sekarang sudah tua. Mari kita mulai dengan guru, perubahan, dan CPD. Kenapa sih guru ini harus CPD gitu ya? Tadi kan itu yang ditanya Pak Agus ya. Kenapa? Ya, oke, saya coba jawab lah Pak Agus. Ya, ini foto lukisan dari Alexander the Great. Belajar dari Aristotle. Murid Aristotle ini adalah dosennya Pak Agus, yaitu Prof. Jawad Dahlan. Ya, ahli filsafat. Ya, Aristotle itu muridnya Plato muridnya Socrates. Ya, belajar dia 1 lawan 1 dulu. Sebelumnya hanya dengan bapaknya, dengan orang tuanya, terus dengan orang lain untuk dapat ilmu yang di luar dari yang dimiliki bapaknya. Nah, kemudian ketika ilmu bertambah, dia belajar dengan orang lain, dan ketika banyak orang yang belajar, terjadilah kelompok belajar. Bisa di gunung, di mana, bisa juga duduk-duduk seperti ini, ya. Ini Kartini mendidik muridnya. Nah, terus setelah berkembang, ilmu makin banyak, diformalkan pendidikan itu dalam bentuk sekolah, ya. Nah, seperti ini. Nah, teknologi berkembang, ada pakai overprojektor ini, ya Pak Kapus ya, ini sampai dia masuk gudang, banyak guru yang nggak pernah pakai dan tidak bisa pakai. Yeah. Saya nggak tahu.
Apakah mungkin Indonesia nggak bisa beli untuk semua sekolah? Atau memang tidak berminat untuk menggunakannya? Ya, ini juga harus tanda tanya buat kita masyarakat pendidik. Sampai almarhum ini, banyak yang nggak pakai, banyak yang nggak bisa. Kalau Pak Agus, Pak Kapus pernah pakai ini, kita dipaksa Pak ya, di P3G, Ya, betul, di Pustekom ya. betul. Sampai Ya. ke Strom, ke Strom juga kan, pakai yang overlay, diputar-putar itu Ya. kan. Nah, terus berkembang lagi, sampai muridnya pakai laptop. Ini sudah modern ini, senang saya ini. Di kampung masih pakai laptop ya, negara sekolah nggak taruh di kota. Nah, sekarang berlari-lari dikejar-kejar lewat daring. Pakai medsos di perkembangan. Tapi sayangnya masih ada di daerah tertentu yang kami datangi dengan Pak Pranata di Sumatera Barat, di kota itu ada sekolah yang seperti ini, Pak, dindingnya, bangunannya. Ngeri juga ya. Tapi kalau kita lihat di dinding masih ada poster wall chart, ya, poster proyek itu, Pak. Jadi proyeknya baru sampai ke poster, gedungnya enggak. Wah, ini sedih kita ini. Nah, apa yang sama dan apa yang berbeda dari semua gambar-gambar ini? Yang berbeda apanya ini? Tempat ya, fasilitas, manajemen, organisasi. Dari belajar biasa ketemu-ketemu begini menjadi sekolah. Tapi yang tetap ada, yang harus dilakukan oleh guru, yang harus dipegang oleh guru, pada kondisi apapun, learning must be there. Not just schooling, learning must be there. Jadi jangan ada alasan nggak punya alat, nggak punya segala macam. Harus pembelajaran terjadi. Ya. Itu yang diingatkan oleh Pak Fasli. Bahwa Indonesia ini lebih banyak schooling but not learning. Semua orang sekolah tapi nggak belajar. Ketika terjadi huru hara, semua berantem, perilakunya nggak beres semua. Itu salah satu indikator kegagalan pendidikan. Nah, kalau sudah tidak pendidikan, siapa yang di ruangan kelas? Tidak ada guru, tidak ada Pak Kapus, tidak ada saya, tidak ada menteri, tidak ada presiden. Yang ada hanya ada dua, teacher and student. Ya, makanya di buku saya dikatakan gurulah sutradara sekaligus pemain, perancang dari pembelajaran. Ya. Nah, apa bedanya? Pernah saya mengalami ini, belum, sudah nggak ada ya Pak Kapus ya. Saya masih mengalami ini pakai sabak. Oh, nggak ada dihafal, jadi habis ditulis dihapus, ganti pelajaran, harus masuk ke kepala. Tapi ya waktu itu pelajarannya juga sedikit, hanya salistung. Jadi jangan mengatakan orang SMP dahulu lebih jago dari orang sekarang, nggak juga, ya. Itu nggak bisa dibandingkan apel dengan jeruk, ya. Nah sekarang orang sudah pakai apa namanya ini, tab apa, yalah itulah ya. Nah, coba apa bedanya? Sama-sama ngangkut barang, kita kejar-kejar di belakang ikut, Pak ya, kita disabetin sama size-nya. Karena kebutuhan makin meningkat, baik jarak, kecepatan maupun volume, orang mikir menciptakan mobil, menciptakan tronton, tapi fungsinya sama, hanya membawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sekolah itu mau dimanapun, yang sama adalah learning must be happen, ya, nggak boleh nggak terjadi belajar. Nah, saya S1, S2, sarjana muda BA saya dengan S1 saya menggunakan mesin tik ini. Pakai tip X, pakai penghapus pelikan itu. Yang abu-abu, kalau salah ya. Tapi waktu kemarin S3 sudah pakai komputer saya. Isinya sama, yaitu hipotesa, data, ya, dan seterusnya, kesimpulan. Nah, harus ada perubahan. Nah, kondisi seperti ini tidak akan berubah selama kita tidak pernah risih dengan ini. Itu yang dikatakan Ibu Ice tadi dan Mbak Sanas. Kita harus risih dengan apa yang kita alami. Dalam ilmu total quality management,
dikatakan bahwa salah satu sifat pemimpin mutu adalah looking for the fault in the system. Kita harus selalu melihat ada yang salah nggak dengan sistem kita. Nah, ya. Kalau nggak ada komitmen nggak terjadi. Ini berapa yang kesetrum dari Serang dulu, yang kena kawat ini dari Bogor, kena kawat listrik, ya. Nah, tapi kalau punya komitmen, sekarang mulus. Pak Kapus kalau pulang ke Surabaya, nganggo kereta, nganggo AC kabeh, Pak. Ya? Iya. Pas ekonomi pun nganggo AC, toiletnya wangi. Karena punya kemauan, punya komitmen. Ya. Jadi jangan berada di satu tempat tapi tidak menjalankan fungsinya. Jangan jadi guru kalau tidak berfungsi. Apakah ada perubahan? Masih ada guru yang main tunjuk-tunjuk begini, sudah modern loh. Ini tidak ada perubahan. Nah, sebelum abad 1 nanti berubah ini, Pak. Pekerjaan sudah berubah, tidak ada lagi tukang pos. Kalau dulu menjelang lebaran kita pergi ke Jalan Asia, ke alun-alun, pesan kartu lebaran. Nah, kalau kepada pacar pakai yang warna merah jambu, pakai tulisan. Sekarang sudah nggak laku, pakai SMS saja, jebret, ya. Sudah nggak laku tukang lukis-lukis itu. Kantor pos sudah sepi, suaminya Ibu Rita kan, kantor pos Kircon tuh ya. Nah, sudah sepi. Pak Kapus heran dia. Ibu Rita. Saya hafal, Pak, pasukanku. Iya. Nah, taksi sudah nggak laku, sudah pakai Uber. Tapi Ubernya bukan Uber Jojo, ujung berung, ya. Uber. Jojo, Uber itu, ujung berung, Bu Jojo. Nah, perubahan itu seperti ini. Tidak akan berubah kalau Anda tidak melihat sesuatu yang kurang memuaskan di kondisi masa ini. Kemudian tidak punya bercita-cita tentang kondisi masa depan yang akan lebih baik diinginkan. Kalau tidak ada seperti yang dua ini, kita tidak akan berubah. Bisa saja kita tahu sebelum mindset kita berubah juga tidak akan berubah. The shift of paradigm. Ini salah satu topik spamen ini, Pak. The shift of paradigm. Hanya dengan shift paradigma yang bergeser kita bisa berubah. Selama kita mengatakan toilet itu layak bau, kita nggak akan pernah menyuruh bersihkan. Ya, terserahlah. Saya pernah dimusuhin anak buah karena saya banyak mengubah-ubah, ya. Apa boleh buat? Nah, barulah terjadi perubahan, ya. Jadi ini harus terus berlanjut karena dunia berjalan terus. Perubahan berjalan terus. Nah, ini pembelajaran abad ke-1 sudah efektif kerja, inovator, ini pemikir kritis, ini bisa dibaca lah yang nanti ya. Saya lewati ya, saya takut yang pesan-pesan moralnya enggak ini. Nah, tentang pemahaman tentang hal tersebutlah membuat guru itu sadar what should be delivered, apa yang harus diajarkan. Jangan kaku dengan kurikulum. Lihat juga anak itu awalnya dari mana startnya. Saya beruntung, Pak, jadi dosen di Uninus dulu. Salah satu kelas yang saya ajar adalah PLB, Pak. Saya kenal yang saya bawa di kelas gitu, Pak, ya. Yang ternyata dia bisa tukang kendang, ya. Itu satu berhenti, Pak, kuliah. Karena keenakan jadi supir Grab, Pak. Kasihan itu yang kecil itu. Iya. Saya sering nangis, Pak. Ya. Aduh, ini orang kok bisa bertahan. Itu si Megawati itu sempat dia bilang, saya berterima kasih kepada semua orang. Tanpa kebaikan semua orang, saya nggak mungkin bisa sekolah, saya nggak mungkin sampai ke kampus ini. Semua orang di jalan nolong saya. Waduh, padahal kita kejam ke dia, Pak. Ya. Makanya guru PLB ini pernah saya puji di depan DPR, Pak. Waktu saya mengajukan, ini ya Pak Agus ya, penataran terakreditasi itu ya, yang penyetaraan D2, kemudian kita kirim ke Uninus, itu diterima dengan senang hati, Pak, di Komisi 10. Karena saya katakan, untuk mengajar anak normal saja, S1 itu nggak cukup. Masih sulit. Ini mengajar anak berkebutuhan khusus dengan hanya SPG, D2 juga enggak. Maka saya ajukan waktu itu. Bekerja sama dengan IGPLB. Lanjutkan perjuangannya Pak Agus ya. Ini Pak, ini kerjasamanya dengan IGPLB, lanjutkan. Ya. Dia kecil tapi ada arti lah ya. Dan bagaimana mengajarkan? Nah, jadi seperti bintang. Lagu keroncong beda ya bintang ya. Kencereng-kencerengnya. Nah, keroncong modern lain lagi. Saya kemarin dengar lagu. Pertama santai, tiba-tiba kok jelduk-jelduk. Rupanya dangdut koplo di tengah jalan ganti dia. Ya.
masih dangdut juga, tapi dangdut koplo, lagunya sih Bandung Selatan. Enak juga. Ya. Nah, bagaimana mengajarkan? Tergantung pendengarnya. Ya. Apa metode yang paling cocok? Kita 160 SKS loh, S1 guru itu, SPD, ya kan? Jadi 160 SKS itu harus bisa membuat kita pintar. Jangan menyerah kepada murid, kondisi murid. Ya. Kita belajar 160 SKS. Kok metodenya hanya nyontoh pendahulunya saja? Ya. Bagaimana menilainya? Ini sudah diajari lah di kurikulum 2013 ya. Nah, ini kita ingat keterampilan 4C ya, abad 21, critical thinking, creativity, nanti ada mau yang saya singgung sebenarnya. Ya. Nah, dalam critical thinking ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, refleksi diri. Salah satu critical thinking itu dengan refleksi diri. Refleksi diri itu waktu saya tertulis pernah saya jelaskan adalah telanjang di depan cermin. Melihat apa yang kurang dengan kita secara jujur-jujurnya. Ketika Anda tidak sadar akan kesalahan Anda tidak akan pernah berusaha untuk memperbaiki. Dan Anda akan gagal memperbaiki. Karena bisa tidak tepat. Ya. Kemudian menemukan yang salah dengan kondisi sekarang. Nah, itulah critical thinking. Orang Barat, kenapa kok dingin pada musim dingin? Kenapa nggak cukup selimut? Muncul gagasannya buat heater. Oh, musim panas, kenapa panas terik? Kipas nggak cukup. Orang Indonesia hanya pakai heat. Dia munculkan AC. Jadi critical thinker, berpikirlah kritis terhadap kondisi sekarang. Pak ada berpikir kritis tanpa perubahan, dunia ini tidak akan maju. Dunia tidak akan selesainya waktu kiamat. Kiamat itu kita nggak jelas, ya, nggak tahu kita. Ya, kiamat itu akan terjadi setelah semua sempurna, semua lengkap. Nah, melihat sesuatu itu dengan dua cara. Pertama dengan meragukan, yang kedua dengan mempercayai. Nah, skeptis, ya. Mengidentifikasi dua kemampuan yang terkait yaitu dengan pemikiran kritis. Pertama untuk berefleksi secara skeptis. Wah, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Ya, ini nggak bagus ini. Ya, AC ini nggak bagus, ternyata menghancurkan ozon. Ganti AC-nya. Ya, wah ini nggak bagus ini. Pembelajaran jarak jauh yang hanya satu arah ngasih bahan saja, kemudian mengumpulkan soal. Muridnya nggak ngerti, tidak interaksi. Nah, coba. Oh, ada orang mengatakan bahwa kalau pakai jarak jauh, daring nggak mungkin mengajarkan sikap. Apa benar? Ya, coba. Kok ada orang merekrut ISIS dari Suriah, anak Medan sama Bogor lewat online? Kok bisa? Ya, kenapa kok si Ariel sama Luna Maya ditangkap? Kan cuma nonton jarak jauh. Kenapa film ada 18 tahun ke atas? Kan nggak tatap muka. Nanti mikir. Berpikir kritis. Jangan-jangan kita yang belum bisa mendesain. Kita yang belum bisa membuat. Saya ketemu dengan Widya Suara dari IPA. Nah, nggak mungkin katanya kalau ada pesawat kapal kereta api cepat yang pakai kelongsong, pakai gulungan magnet, jangan bilang nggak bisa. Ya, dulu juga microwave itu bisa membuat mandul, sekarang microwave buat masak, saya bilang. Belum ditemukan saja. Ya. Bagus, nanti ingatin kalau 5 menit lagi ya, supaya saya lompat-lompat. Nah, untuk diingat, skeptisisme dalam berpikir kritis berarti harus melibatkan unsur keraguan yang santun. Dalam konteks ini skeptis tidak harus semua salah. Kita juga harus melihat hal-hal yang mungkin benar, ya. Seimbang. Nah, keterampilan 21 itu tidak hanya untuk murid, juga untuk guru. Ini kita pidato-pidato untuk murid-murid keterampilan 21. Gurunya juga harus punya keterampilan abad 21. Harus kritis juga. Tanya dirimu, sudah benar nggak kok ngajarnya? Sudah ngerti atau enggak? Muridnya, ya. Nah, ini yang harus diingatkan. Nah, setelah kritis, muncullah kreativitas untuk membuat yang baru. Oh, sampaikan kalau kita kurang pengetahuan. Sampaikan ke orang lain, bagikan. Nanti akan ada masukan, berkolaborasilah kita. Dunia ini nggak bisa kita selesaikan dengan satu orang, ya. Pesawat itu ada ahli bensin, ada ahli mobil, ada ahli segala macam, ya. Tidak bisa sendiri. Nah, pertama-tama apakah metode mengajar masa lalu masih efektif digunakan pada era sekarang? Nah, apa metode pengajaran yang paling efektif digunakan di era pengajaran teknologi semakin cepat? Tanya diri kita, ya. Nah, prinsip dalam pembelajaran ada namanya
UX, ya. UX itu adalah user experience, teknologi baru tentang IT yang dikembangkan oleh orang Jerman dan Amerika. Dia mengatakan rancangan-rancangan teknologi itu harus bukan manusia yang menyesuaikan dengan alat. Selama ini kan kita menyesuaikan dengan alat. Kesulitan kita, Pak. Terlalu rumit dia punya desain. Anak-anak muda ini kalau buat program, kalau dia orang IT, hanya dia yang tahu. Nggak dibuatnya kita mudah. Padahal syarat dari IT itu adalah user friendly. Nah, jadi desain yang cerdas itu adalah teknologi yang menyesuaikan dengan manusia. Jadi pada waktu saya bermain dengan medsos, saya nggak memikir medsos itu sebagai bagian komunikasi saya. Dia seperti saya bicara. Saya tidak pernah mikirkan bagaimana mulut saya bergerak. Yang penting bagi saya adalah menyampaikan pesan. Ya. Nah, ini juga dalam mengajar. Bukan siswa yang menyesuaikan diri dengan guru, tapi gurulah yang harus menyesuaikan dengan siswa. Makanya ada ilmu, learning how to learn. Belajar bagaimana murid belajar. Nah, kita sadarlah, pasti ingat punya pengalaman ya. Bagaimana kita belajar statistik. Open book pun banyak yang kalang kabut. Karena gurunya nggak buat mudah kita mengerti. Saya pernah intip buku dosen saya, ternyata contoh soal yang disoalkan ke kita, dia bisa jawab, saya nggak bisa. Maaf, saya orangnya buka-bukaan aja, Pak. Ya, kalau kita rahasia-rahasiakan malah nggak terbuka ini. Contoh, seorang guru SMA, waktu Pak Purwadi memakai saya sebagai konsultan bersama Pak Eko, Pak, 3 tahun yang lalu, kita mengundang guru-guru SMA dari sekolah-sekolah seluruh Indonesia yang ujian nasionalnya jeblok. Ada peserta, saya tanya, kenapa kau sudah 3 tahun berturut-turut diundang kok nggak berhasil? Inputnya yang jelek, Pak. Kamu ngomong gitu lagi, awas kamu, saya bilang. Murid itu memang bodoh. Kau yang buat dia pintar. Kau belajar 160 SKS untuk mengajar dengan baik. Kenapa nggak bisa? Kalau gitu mudah sekali menyadarkan murid. Ya, justru murid itu mau pintar. Prof, kita punya 5 menit terakhir, Prof. Siap. Nah, triumvirat perubahan itu hanya pada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ya. Kalau ketiganya tidak kompak, gurunya kita latih, pulang dimarahin kepala sekolah karena nyeleneh pakai outdoor learning, dimarahin oleh pengawas, nggak jadi perubahan itu. Nah, oleh sebab itu kita di Bermutu 3-tiganya kita undang lewat KMF, ya, kelompok kerja, musyawarah, dan forum. Ya. Nah, ini saya lompati lah ya, tadi sudah banyak profesi dan sebagainya, Anda baca sendiri, nanti di copy. Nah, ini dari Agus Sensus ini, bahan nggak saya kuliah dulu. Nih, masyarakat tuh berasumsi bahwa profesional itu akan menempatkan kepentingan utama klien di atas keuntungan finansial pribadi. Ya, jadi bukan mengutamakan tunjangan profesi dulu. Bisa nggak kita memberikan layanan yang terbaik? Ya, dan harus suara regulasi, kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Ya, kalau menurut secara undang-undang bahwa profesional itu adalah orang yang punya kewenangan mendapat izin untuk melakukan tindakan, yaitu mengajar. Dia harus menjadi anggota organisasi tertentu, bisa IGPLB, apa saja lah ya, harus bergabung untuk bertukar pengetahuan. Punya pengetahuan kecapakan yang tidak dimiliki oleh kliennya sendiri. Ya, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan, tapi pekerjaan ini juga kalau tidak dilaksanakan baik bisa menjadi malpraktek. Ya. Ini kan dari SBY ya, makanya jadi profesi. Kenapa kita harus sertifikasi? Harus satu itu karena jadi profesi. Kenapa harus CPD? Nah, saya lompat saja nanti dibaca. Jumlah guru sangat banyak, jadi nggak mungkin kita lakukan penataran tatap muka semua. Jadi harus memanfaatkan berbagai cara dengan LPMP dulu, tapi ternyata LPMP-nya malah tidak boleh natar. Tapi kita kok malah ngalah. Ini harus pikirkan supaya dihidupkan lagi. Karena guru kita 8 juta, Pak. Nggak mungkin hanya memanfaatkan lembaga diklat. Harus ada di daerah dan sebagainya. Pendekatan yang selalu kita lakukan adalah menggunakan yang istilah orang Jawa bilang ketok tular. Yaitu bertahap, bergulir, tuntas, berkualitas. Dengan bekerjasama di daerah. Ya. Dulu sudah jelas, P4TK itu, P3G dulu ada membuat desain dan melatih instruktur. Instrukturnya diterjunkan ke daerah. Ya bagus ya. Itu kan dari instruktur nasional ya. Guru inti dan sebagainya, baru mereka di daerah. Nah, ini pesan saya untuk P4TK. Di antara isu yang harus
kalian tangkap di 4TK adalah sebagai berikut. Hilang. Ya. Ya. Ini diantara isu-isunya. Jangan menganggap bahwa daring itu kunci Inggris. Kunci Inggris satu kunci bisa selesai untuk membuka semua mur. Bahwa semua masalah COVID, pembelajaran COVID ini selesai dengan daring. Tidak. Ada daerah yang tidak memungkinkan dengan daring. Teknis bisa, gurunya yang nggak ngerti, orang tuanya nggak punya, dan sebagainya. Banyak. Ya, baru pada edaran ketiga, Mas Menteri baru memasukkan unsur luring. Edaran pertama dan kedua, karena dia orang IT, masih bertahan pada IT saja yang dikembangkan, yang disarankan. Ya, pada edaran yang ketiga bulan Mei, baru dia mengatakan luring boleh. Ya. Dan banyak guru kreatif, Pak. Di Semarang itu ada guru yang keliling, datangi murid dan sebagainya di Malang. Jago-jago guru kita. Itu guru kreatif, ya. Guru yang sebenarnya guru. Semua guru harus mampu mengandalkan diri sendiri pembelajaran daring. Nggak semua bisa, Pak. Kami pernah ngundang buat video, Pak, di Jakarta. Dibantu Pustekom, Pak, waktu itu. Pak Pur, ya, di SMA. Nggak semua bisa. Nggak semua juga jago buat drama. Jadi, buang-buang duit. Lebih bagus kalian dan Pustekom membuat seperti di Amerika sana, itu kemudian diunggah, siapa yang mau pakai, ya. Saya ketemu dokter Grobogan, Pak, bagaimana mengajarkan persamaan garis lurus. Saya bilang, saya bawa ke lab IT. Nah, sudah kau buka, download itu di Google banyak. Oh iya, Pak, ya. Ya sudah, bukan kamu satu-satunya yang kesulitan dengan garis lurus. Ya, dan kau bukan satu-satunya guru yang mengajarkan garis lurus. Ya. Sekolah itu hanya yang tatap muka, kalau jarak jauh itu bukan belajar, sehingga sekarang protes-protes kalau nggak tatap muka. Ya, dulu kita merendahkan UT, merendahkan segala macam. Sekarang kita semua UT, semua kita parenting, semua penyetaraan, ya kan? Nah, nggak pakai seragam dan sebagainya. Dan jangan lagi mimpi corona bakal hilang, sama dengan flu tidak pernah hilang, hanya kita mungkin makin kebal, kita makin biasa, ya. Nah, ini satu lagi, penataan dinilai berhasil jika materi sudah tersajikan. Tolong, Pak, WIW kita harus punya tanggung gugat. Jangan sampai hanya menyampaikan materi, dia harus peka dengan ngerti tidak pesertanya, ya. Nah, maaf kalau saya di Bermutu itu peserta terlambat saya pulangkan. Kemarin saya menatar di satu dinas provinsi, sudah hari kedua tinggal 5 jam lagi dia datang. Nah, saya bilang, kenapa kamu datang? Panitianya nerima. Undangannya telat, Pak. Kamu jangan bohong. Ini zaman WhatsApp, mana mungkin telat. Itu zaman dulu, saya bilang. Ya, ini uang negara ini, saya bilang. Buat database yang memuat peta kompetensi, Pak. Jadi nanti Bapak seperti di ahli bedah, Bapak yang mengusulkan siapa yang layak naik pangkat, siapa yang perlu ditatar duluan. Ya, jangan sampai itu saja, lu lagi. Nah, jangan sampai P3G itu singkatannya menjadi seperti ini, pulang pergi penataran, tapi gitu-gitu terus. Ya. Ulah gitu. Sorry, saya orang P3G. Nah, saran untuk asosiasi guru. Belajar, ambillah pelajaran di asosiasi yang sudah lebih dulu mapan, seperti asosiasi dokter. Saya educator di Ikatan Ahli Bedah. Saya paham benar, ya, mereka itu asosiasinya betul-betul berperan. Berkolaborasi dengan P4TK untuk mengembangkan CPD. Juga menjadi advokasi kebijakan, Pak. Nah, satu hal yang membuat mereka tidak terpacu dan bisa santisa, tidak akan bisa menjadi guru besar kalau belum lektor madya, lektor kepala, ya, nggak bisa. Dan tidak bisa lektor kepala kalau tidak cukup kreditnya. Nggak bisa jadi membuka program S3 kalau minimal ada 2 profesor. Kita guru muda, guru pertama, nggak jelas kewenangannya, ya kan? Masih terkait dengan pangkat. Coba usulkan buat. Kalau dosen itu lektor saja sudah bisa lompat ke guru besar, Pak, kalau sudah cukup kreditnya. Ya. Dan punya kewenangan. Sampai mati, mau Uninus, mau UI, UGM tidak akan bisa buat pasca kalau nggak ada minimal 2 guru besar. Walaupun guru besarnya sudah merot-merot, tetap diakui itu. Nah, guru harus seperti itu. Walaupun dosen-dosen muda pintar IT, tetap kalau belum guru besar nggak bisa ngajar di S3. Kita langsung lompat-lompat. Jadi orang nggak menghargai pelatihan. Nah, oleh sebab itu di kejuruan saya sarankan supaya dikaitkan dengan KKNI.
jenjang jabatan guru itu. Yang mau pakai jalur pangkat silahkan lewat penataran, yang mau ikut cari duit lewat KKNI, jadi master trainer dan sebagainya dari LSP. Nah, jadi kayak seperti dokter yang mau jadi dekan ambil pendidikan S3, yang mau jadi praktik cari duit dia ambil spesialis. Beda. Ya. Nah, kemudian teman-teman dari IGPLAB dan kawan-kawan di sana itu kalau di dokter itu sekarang yang ikatan hanya satu yang teratas. Di bawahnya nggak boleh lagi ikatan. Jadi IKABI, Ikatan Ahli Bedah Indonesia, sudah diganti menjadi PABI. Yang setara di bawahnya ini semua harus perhimpunan. Yang ikatan hanya dokter. Ini yang menentukan. Dan asosiasi-asosiasi ini ikut menentukan standar kompetensi. Ikut menentukan syarat sertifikasi, Pak. Kita belum. Ya, sertifikasi itu masih dilakukan oleh perguruan tinggi. Ada campur tangan direktorat. Kalau di sana tidak, Pak. Nah, coba berdayalah asosiasi. Ya. Masuk ke sana. Mengenai kesejahteraan sudah ditangani PGRI. Kita alhamdulillah dengan PGRI kita sudah ada tunjangan segala macam. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke profesionalitas. Coba masuklah ke sana. Ya. Oke. Saya pun ikhlas-ikhlas, Pak. Pernah diundang PGRI kemana, ada 2 tempat. Pulang saya malah bayar ongkos sendiri, malah bayarin Pak Wardiman. Oke, Profesor. Ya, sedikit lagi ya. Orang tua ya. Sekedar orang tua aja ini. Aku mengingatkan pada sanjaknya yang dibuat oleh siapa ini? Halil Gibran. Ya. Gibran mengatakan anak itu bukan milikmu. Bukan berasal darimu. Ya. Walaupun bersama tapi bukan milikmu. Kasih sayang tapi bukan memaksakan pikiranmu karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, jangan kau berlebihan menyayangi anakmu, tapi siapkan dia untuk hidup sendiri. Satu saat bisa kau mati, dia nggak siap. Ya. Nah, bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, kita hanya sebagai busur. Ya. Kita busur, kaulah busur. Anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Itulah Allah. Dia menantangmu sebagai pemanah dengan kekuasaannya. Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita anakku dalam rentangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihnya busur yang mantap. Terakhir, nanti yang lain nanti saja. Ini contoh-contoh pemanah. Bagaimana pemanah orang tua menarik busur sekuat tenaga agar anak panah meluncur. Beginilah seharusnya orang tua. Dia akan bergerak ke sana kemari, menyesuaikan posisinya, menghindarkan hambatan untuk bisa menghindarkan anak dari ancaman masa depan yang tidak baik. Serius memanah dengan bidikannya, tidak bermain-main, ya, akurat dan menancap kokoh, dan mereka semua bertekad agar anaknya berhasil di masa depan. Ini kita lihat betapa ibu ini pagi-pagi sudah membawa anaknya dengan berbagai bekalnya. Ibu ini menantang duri dan sebagainya. Celana pendek digendong di belakang demi anaknya. Bapak ini banjir-banjir pun dia berangkat untuk menyekolahkan anaknya. Ya. Semua ini mereka menarik busur untuk masa depan anaknya. Bapak ini sampai gonceng 6 anak, tapi yang ini jangan dicontoh, ditangkap nanti. Ya. Saya pikir cukup ya Pak Agus ya. Nanti bahannya di copy, dipelajari sendiri saja. Ya. Nah ini tugas orang tua sudah jelas, fasilitator, bantuan akademik dan sebagainya, nanti bacalah ini. Ini sudah ada saya buatkan, jangan jadi jaksa, jangan jadi patah hati ke anak, ya, dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh. Tadi saya berharap bisa 30 menit, ya. Nah, saya sampaikan pesan Bapak saya saja, kisah inspiratif. Bapak saya mengatakan, keberhasilanmu itu bukan keberhasilanmu, itu keberhasilan saya. Keberhasilanmu itu adalah suksesnya anakmu. Itu pesan Bapak saya, Pak Kapus. Ya. Jadi kalau saya berhasil, ini adalah kiprah Bapak saya. Ya, tapi kalau istrinya Adi berhasil, itu baru kiprah saya. Ya, itu pesan Bapak saya. Baik,
Silakan Pak Agus, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Abdar. Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali inspirasi penguatan bagi kita semua dalam upaya-upaya kita meningkatkan mutu pelayanan, mutu pendidikan, dan mutu pembelajaran. Dan Prof, ini mohon izin saya, ada beberapa yang memang masuk pertanyaan, tetapi ada pertanyaan yang mirip nih. Ini yang agak-agak tidak mudah ini ya. Pertama, pertanyaan dari Andri Saputra dari Pekanbaru. Tapi ini mirip pertanyaannya dengan Afrianti Rokan Hulu. Oh, ini sama-sama dari Riau juga ini. Pertama, terkait dengan bagaimana cara merubah paradigma yang sudah tertanam lama pada guru senior yang merasa sudah puas dan merasa banyak menciptakan tamatan yang selama ini ia didik. Nah, yang kedua, miripnya di sini. Bagaimana juga kalau guru-guru yang sudah masuki zona aman di sekolah yang dipimpin tidak mau menerima perubahan, melainkan mengusahakan pimpinannya dinonjobkan. Gitu. Nah, ini gimana Prof terkait dengan kondisi seperti ini? Silakan Prof. Ya, beberapa waktu lalu saya webinar juga untuk Inhil. Pertanyaannya sama, ya. Oh. Ya, kalau kita mengalah dengan kondisi, Rasulullah tidak akan bisa mengubah Jazirah Arab. Tapi bukan berarti sukses 100%. Rasulullah sendiri tidak berhasil mengubah pamannya, kandung. Artinya apa? Allah mengingatkan, berusahalah kau. Ketika berusaha, jangan pernah berpikir tentang gagal. Karena dalam hadis juga dikatakan, yang terjadi itu yang kau pikirkan. Begitu juga dengan murid. Begitu kita mendidik gagal, merasa bakal nggak jadi, bakal nggak sukses, ya sudah nggak jadi. Anda sudah 50% gagal. Begitu Anda berpikir gagal di perencanaan, Anda sudah berpikir sudah memasuki zona gagal. Nah, selain itu juga harus difasilitasi oleh lingkungan. Pak Agus masih ingat. Maaf ya, saya akan ungkap bagaimana saya mengunggah P3G tertulis. Ini fakta benar. Anda nggak boleh bohongin. Saya mengubah. Dan sekarang terserah Anda akui atau tidak, Anda sudah siap masuk era modern setelah guru itu di bawah satu direktorat jenderal yang namanya PMBTK. Dulu masih di bawah Digutentis Direktur. Saya masih datang itu, masih banyak dapur segala macam, orang yang telat dan sebagainya. Tugas luar itu pulang, ngumpet di rumah. Saya telepon. Nah, oleh sebab itu harus diperlukan kepala sekolah yang berani. Determinasi. Anda tidak akan bisa menembus gawang kalau tidak menyerang. Nah, dinas juga tidak boleh seperti dinas-dinas zaman dulu. Kalau saya kan pernah diingatkan, Pak, kalau kita ini diingatkan oleh teman-teman di tertulis, Pak, kalau kita laporkan ini masalah-masalah pegawai, nanti kita nggak bisa membina. Orang mereka yang nakal kok nggak dilaporkan, laporkan saja, saya bilang. Ada yang dendam sampai sekarang, nggak saya tekan usulan angka kreditnya karena terlambat. Saya konsisten saja. Kalau Anda mengalah kepada hal yang tidak baik, Anda yang habis dimakan oleh ketidakbaikan. Rasulullah tidak mundur dengan 3 paman yang babak belur, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abi Talib. Dia hanya dikasih 1 Hamzah saja. Itu contoh dari Allah bahwa tidak ada hasil tanpa perjuangan. Ya kita tidak bisa berharap 100% guru bagus semua. Nggak bisa. Nah, sudah ada aturan yang dibuat Pak Agus. Kalau ini nggak naik pangkat. Tapi kita kadang-kadang ada juga orang nggak penataran dapat sertifikat. Ini terjadi di yayasan tempat saya ngajar ATLS Pak Agus untuk yang perawat. Baru-baru ini kedapatan yang menjual sertifikat 12 WJ. Kita pecat langsung. Jadi harus ada reward and punishment. Nggak bisa pakai baik-baik. Ada aturan kok. Tegakkan aturan, berhenti semua. Buktinya, ketika aturan memaksa semua harus S1, babak belur Pak. Semua kalang kabut berusaha untuk S1. Ya kan? Semua berusaha. Oh, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai jarak jauh. Pokoknya diterapkan. Kalau enggak,
Sama dengan di STM dulu pada waktu saya di P3G Teknologi. Siapa teknisi dan guru yang tidak D3 akan dikembalikan jadi teknisi. Wah, semua guru rebutan, Pak, untuk ikut D3. Ya harus dilakukan aturannya. Jadi kita setengah mati kita membina kalau aturan tidak dijalankan, kita dimusuhi pula oleh anak buah. Ya. Oke, Pak Agus. Baik, Prof, ada Dan di dosen, ini di dosen. Sebentar, di dosen. Tahu nggak? Tahun 2020, 22 guru besar dan sisanya adalah lektor kepala sebanyak 200-an itu disuruh mengembalikan tunjangan profesi karena tidak membuat jurnal. Hah? Oh, berlaku Pak, kita di dosen. Nah, dulu kan sebelum pakai online, guru-guru ini nggak ngajar 24 jam pun ditekan sama kepala sekolah. Kita sudah berbohong-bohong. Kita tidak bisa membangun kualitas ketika kita berbohong-bohong. Ya? Itu nggak mungkin. Oke. Baik. Agak semangat sekali ya. Satu, Prof. Terkait dengan ini, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan gairah dan kepemilikan komunitas belajar. Bagaimana sih supaya komunitas belajar itu menjadi sebuah bagian dan kebutuhan bagi seorang guru dan dia merasa memiliki penuh terhadap hal itu? Gimana, Prof? Ya, itu bisa personal, bisa umum ya. Kalau personal memang ada orang yang dari kecil dilatih orang tuanya untuk menikmati pekerjaan. Dia menikmati hasil kerja itu sebagai hadiah, bukan bayarannya. Ya, sebagai contoh. Selama work from home, study from home, dari Januari sampai kemarin Agustus, saya menyelesaikan satu buku 520 halaman. Saya duduk saja sambil nonton India, nonton Wali Amanah, jangan tersinggung ya. Itu saya selesai buku. Karena saya menikmati. Setelah buku selesai, saya bangga. Tapi ada orang yang dari lahir, dari kecil tidak dilatih seperti itu. Semua diumpan-umpan dengan fisik. Nah, seperti ini, ya tentunya pertama diajak, itu bahasa muluk, diajak nanti dikasih motivasi. Itu tidak semua bisa begitu, ya. Tidak semua bisa begitu. Ada orang yang memang sudah parah, nggak bisa diperbaiki. Nah, oleh sebab itu, dalam kurva perubahan itu ada 10% yang ikut-ikutan tapi nggak serius, ada 80% yang serius pelan tapi pasti, ada 10% yang menolak terus, Pak Agus. Itu kondisi alamiah. Ya, di sini perlu dihidupkan dari awal, ya, reward and punishment. Baik, ini yang terakhir, Prof, ya. Karena waktu kita terbatas, dari Pak Happy ini ya, Bu Happy apa? Sebuah idealisme itu harus selalu ditegakkan. Masalahnya, kadang kita dikucilkan karena tak mau mengikuti aturan mereka. Bagaimana ini solusinya, Prof? Ketika kita coba menegakkan, maka oleh ketua akan dibuang karena dianggap membahayakan. Kaitan dengan laporan keuangan dan lain-lain. Gimana, Prof? Sekarang Anda mau dipengaruhi orang atau Anda mempengaruhi orang? Pak Agus kan tahu sendiri, aku dimusuhi banyak orang kan. Ya. Tapi yang namanya Abdurrahman Ginting maju terus pantang mundur, aku nggak peduli. Saya tidak bertanggung jawab kepada orang lain, saya bertanggung jawab pada diri saya. Saya nggak perlu dipuji. Saya punya tanggung jawab moral sendiri kepada Tuhan, kepada murid saya, kepada mahasiswa saya, kepada jabatan saya. Orang saya ajak, oke, nggak mau, ya nggak apa-apa, saya tinggalkan. Tapi saya tidak mau berubah. Ya. Boleh tanya, saya ngasih kuliah di mana saja. Ya, tetap. Oke. Jadi begitu Bu Happy, jangan berbuat hanya untuk diikuti orang. Orang nggak mau ikut nggak apa-apa. Anda bertanggung jawab sendiri. Oleh sebab itu, saya ingin ingatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, itu menghadapnya satu persatu, nggak rame-rame. Yang ditanya bukan orang lain, yang ditanya tanganmu, mulutmu, telingamu. Ya. Okay. Nah, oke. Saya praktis, nggak mau muluk-muluk saya. Baik. Oke, Prof, ada closing statement-nya? Closing statement saya hanya satu saja. Dua ya. Dua ya. Boleh ya? Pertama, gurulah kurikulum yang hidup dan gurulah yang menghidupkan kurikulum. Ya.
tidak akan terjadi pembelajaran yang baik tanpa guru menjadi kurikulum yang hidup dan menghidupkan kurikulum. Yang terakhir, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Cari pekerjaan lain. Jangan korbankan 40 orang anak. Seperti disampaikan oleh Pak Berlin, Kepala Dinas Pendidikan Poso, menyampaikan ke saya. Pak Abdor, guru yang sebenarnya itu adalah guru yang menganggap murid adalah anak kandungnya sendiri. Dan yang diingatkan oleh guru saya ketika saya di Australia sebelum pulang, one day before I came home for good, ya. Guru saya Bob Buck mengingatkan, Abdor, tomorrow you're going home for good. Kau besok akan pulang seterusnya ke Indonesia. Saya ingin mengingatkan, kamu sebagai guru tidak berhak mengharapkan anakmu mendapat yang terbaik dari gurunya. If you yourself, kalau kamu sendiri tidak memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih Prof. Abdurrahman Ginting atas semangat, inspirasi, dan banyak sekali gagasan yang bisa kita ambil. Saya izin nanti mengutip kalimat Bapak terakhir. Gurulah kurikulum yang hidup dan gurulah yang menghidupkan kurikulum. Di dalam beberapa tayangan menjadi background di virtual Zoom yang nanti akan saya pakai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Ya. Gitar. Boleh ya? Boleh Prof ya? Ya, saya bikin itu supaya nanti orang semangat, karena kurikulum itu apapun, sehebat apapun tetap saja man behind gun-nya ada di para guru itu sendiri. Guru, ya. Baik. Bapak Ibu, Prof. Abdar, terima kasih atas segala inspirasinya, terima kasih penguatannya luar biasa. Saya punya beberapa catatan penting di sesi ini. Pertama, pentingnya kita menegakkan rule of game. Ketika aturan main ini sudah memang menjadi kesepakatan, menjadi aturan yang harus dipatuhi, maka segala resikonya ya memang harus tetap kita tegakkan. Yang kedua, kita tidak diminta untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tetapi kita teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah daring itu tidak menyelesaikan semua masalah. Tetap saja punya ruang yang lain untuk model atau pendekatan yang lain, termasuk pendekatan yang luring. Ada yang agak mirip dengan Bu Ice dan Bu Sahnas tadi, bahwa ternyata kalau boleh saya tarik satu titik kesimpulan, ternyata kecemasan itu mampu menumbuhkan produktivitas. Orang yang tak cemas rasanya tak produktif juga itu. Tidak banyak khawatir. Saya kira itu, dan yang terakhir tadi yang saya mau kutip itu, gurulah yang kurikulum itu hidup dari guru dan gurulah yang bisa menghidupkan kurikulum. Bapak Ibu, sahabat luar biasa yang saya hormati, alhamdulillah sesi kedua, sesi terakhir dari webinar dan sekaligus peluncuran program dari guru untuk negeri sudah berakhir dan waktu kita memang sudah sangat terbatas. Dan oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Abdurrahman Ginting, MED, MSI, PhD, RFV, agak kaku juga Prof kita nyebutnya, atas segala inspirasi dan kontribusinya terhadap acara kita. Dan kepada seluruh panitia, Bapak dan Ibu peserta, mohon untuk tidak live dari Zoom ini. Teman-teman panitia akan menyampaikan beberapa informasi, karena termasuk tadi yang banyak ditanyakan di dalam chat berkenaan dengan batas akhir pendaftaran sebagai narasumber di dalam panggung yang ada di P4TK, TK dan PLB, bisa menjadi narasumber, kemudian itu kapan, dan yang paling banyak sekali yang saya baca di dalam chat itu bagaimana ini bahan paparan bisa mereka dapatkan. Mungkin teman-teman panitia bisa memberikan informasi terkait dengan beberapa pertanyaan dari para peserta kita. Sahabat luar biasa, sekali lagi terima kasih. Saya Agus Mulyadi undur diri sebagai moderator pada sesi kedua ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.